Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang resiko dan manajemen resiko. Nah, sebelum kita melangkah terlalu jauh, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu resiko. Nah, resiko itu merupakan dampak ketidakpastian pada pencapaian sasaran organisasi. Pengertian resiko yang sering dipakai untuk analisis yang mendasari pengambilan keputusan adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Resiko pada dasarnya merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari, bahkan terlalu sering kita dengar, dan seringkali kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang ingin kita hindari. Banyak sekali contoh dalam kehidupan berbagai resiko yang mungkin terjadi, yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif, misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Resiko itu sendiri bersifat melekat pada segala sesuatu. Dia bersanding side by side dengan value, layaknya dua sisi uang yang sama. Yang membedakan di antaranya adalah seberapa besar tingkat paparan risikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko tersebut. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko. Risiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan. Banyak sekali definisi atau pengertian mengenai resiko. Untuk lebih memahami arti resiko dan untuk dapat lebih memahami apa itu resiko, berikut ada beberapa pendapat ahli tentang definisi resiko. Yang pertama itu ada menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang mengartikan resiko sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Selanjutnya, menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tahun 2007, resiko merupakan peluang terjadinya bencana, kerugian, atau hasil yang buruk. Resiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hal tersebut dapat diperkirakan. Selanjutnya di sini ada menurut Arthur Williams dan Richard MH. Menurut mereka, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya menurut Mamduh Hanafi. Menurut Hanafi tahun 2009, pengertian resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, dari berbagai definisi tersebut, resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dan pencapaian tujuan. Secara sederhana, resiko dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya resiko dan tipe resiko. Ada dua faktor penyebab terjadinya resiko. Yang pertama itu ada bencana dan bahaya. Contoh resiko yang disebabkan faktor bencana antara lain banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi, dan lain sebagainya, yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara resiko yang berasal dari faktor bahaya dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik ini misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor atau peralatan yang gagal produk seperti tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, atau mobil mogok tanpa sebab, dan lain sebagainya. Bahaya yang kedua itu ada bahaya moral. Bahaya moral ini misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya itu ada bahaya karena hukum atau peraturan. Ini misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya ada 2 jenis resiko secara umum, ini menurut Hanafi tahun 2009. Resiko yang pertama itu adalah resiko murni atau pure risk. Resiko murni ini adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Resiko murni ini adalah suatu resiko bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Resiko ini akibatnya hanya ada 2 macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Nah, resiko yang kedua itu ada resiko spekulasi. Resiko spekulasi ini dapat didefinisikan sebagai resiko yang berkaitan dengan terjadinya 2 kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Resiko ini akibatnya ada 3 macam, rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jorion tahun 1997, ada 3 jenis resiko pada suatu organisasi. Yang pertama itu ada resiko bisnis. Resiko bisnis itu sendiri dapat didefinisikan sebagai resiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Resiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Selanjutnya ada resiko strategi. Resiko strategi ini bisa muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Resiko strategi ini sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada resiko keuangan. Resiko finansial atau resiko keuangan merupakan resiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Resiko ini selalu berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan dalam obligasi finansial. Berdasarkan kecenderungan peluang terjadinya resiko dan konsekuensi yang diakibatkan, resiko dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu unacceptable risk adalah resiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Yang kedua itu ada undesirable risk atau resiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi resiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu ada acceptable risk adalah resiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Yang keempat itu ada negligible risk. Itu adalah resiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat kita abaikan. Berikut ada beberapa sumber-sumber resiko menurut Godfrey tahun 1996. Yang pertama itu sumber-sumber resiko dari politik. Contohnya itu kebijaksanaan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada lingkungan, contohnya itu pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan internal, perundangan yang berkaitan dengan lingkungan dan dampak lingkungan. Selanjutnya itu ada perencanaan atau planning, contohnya itu persyaratan perizinan, kebijakan dan praktik, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini publik. Selanjutnya itu ada pemasaran atau market. Contohnya itu permintaan, persaingan, keuangan, kepuasan pelanggan, dan mode. Yang kelima itu ada ekonomi. Ekonomi di sini itu contohnya kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Selanjutnya itu ada keuangan atau finansial. Contohnya ini kebangkrutan, keuntungan, asuransi. Yang ketujuh itu ada alami atau natural. Contohnya kondisi tanah di luar dugaan, cuaca, gempa, kebakaran dan ledakan, dan temuan situs arkeologi.
Yang ke-8 itu adalah proyek. Proyek di sini contohnya itu definisi, strategi pengadaan, persyaratan untuk kerja, standar, kepemimpinan, organisasi, dan perencanaan pengendalian kualitas. Yang ke-9 itu ada teknis. Contohnya ini kelengkapan desain, efisiensi operasional, dan keandalan. Dan yang ke-10 itu ada manusia atau human. Contohnya itu kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Yang terakhir itu ada keselamatan atau safety. Contohnya di sini peraturan yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, zat berbahaya, tabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran, dan keledakan. Selanjutnya di sini ada kategori resiko. Ada beberapa kategori resiko. Ini tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Yang pertama itu resiko dari sudut pandang penyebab. Bila dilihat dari sebab terjadinya, ada dua macam resiko, yaitu yang pertama resiko keuangan. Risiko keuangan di sini risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan. Yang kedua itu ada risiko operasional. Risiko operasional di sini adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, misalnya manusia, teknologi, sistem, dan prosedur, dan alam. Selanjutnya, kategori risiko yang kedua adalah risiko dari sudut pandang akibat. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, ada dua macam risiko. Yang pertama itu resiko murni. Resiko murni di sini apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya terjadi kebakaran. Nah, resiko yang kedua itu ada resiko dari sudut pandang akibat. Bila dilihat dari sudut pandang akibat, resiko ini ada dua macam. Yang pertama itu resiko murni, di mana apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya itu terjadi kebakaran. Yang kedua itu ada resiko spekulatif. Resiko ini dia tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, misalnya resiko melakukan investasi. Yang ketiga itu ada resiko dari sudut pandang aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan resiko, misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aktivitas dari sudut pandang kejadian. Resiko bila dilihat dari sudut pandang kejadian, misalnya resiko kebakaran. Selanjutnya, resiko dari sudut pandang jenis resiko. Resiko dari sudut pandang jenis resikonya mencakup resiko teknologi, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia, resiko kesehatan, resiko politik, resiko hukum, dan resiko keamanan. Selanjutnya, resiko bila dilihat dari sudut pandang sumbernya, itu meliputi resiko eksternal, yaitu politik, ekonomi, bencana alam, dan resiko internal, yaitu reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, resiko dari sudut pandang penerima resiko. Resiko dari sudut pandang penerima resiko ini mencakup orang atau human risk, resiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, pelayanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level atau status resiko. Yang pertama itu resiko rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Ini ada beberapa. Yang pertama itu resiko yang sangat terkendali, resiko yang kurang terkendali, dan resiko yang tidak atau sulit dikendalikan. Yang ke-10 itu resiko dari sudut pandang hierarki resiko. Itu ada 4, yaitu resiko strategis, resiko program, resiko proyek, dan resiko operasional. Selanjutnya, resiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Yang pertama itu resiko strategis. Ini berhubungan dengan keselarasan dengan selera resiko. Yang kedua itu ada resiko operasional. Ini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Yang ketiga itu resiko pelaporan. Ini berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada resiko ketaatan. Resiko ketaatan di sini berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
Nah, setelah kita membahas apa itu resiko, selanjutnya kita membahas manajemen resikonya. Nah, apa sih itu manajemen resiko? Manajemen resiko itu adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen resiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan penanganan resiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring atau review. Ada 5 konsep dasar dalam manajemen resiko yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen resiko. Yang pertama itu, manajemen resiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai resiko dan return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen resiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen resiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak adanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci pada portofolio yang kecil. Selanjutnya, sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen resiko. Secara relatif, tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Selanjutnya, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel. Yang selanjutnya itu manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return atau kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Bernstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang keamanan dan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman tersebut. Selanjutnya itu lingkungan organisasi saat ini telah menyebabkan komplektivitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, dan perkembangan yang semakin menuntut serta perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi. Selanjutnya, apa sih itu tujuan manajemen risiko? Tujuan manajemen risiko itu adalah yang pertama, dia meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Tujuan yang ketiga itu adalah memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Tujuan selanjutnya itu meningkatkan efektivitas, alokasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Tujuan yang kelima itu meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Tujuan yang keenam itu meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangkas kepentingan. Tujuan yang ketujuh itu meningkatkan ketahanan organisasi. Yang kedelapan, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai resiko dan pentingnya pengolahan resiko. Dan tujuan yang kesembilan itu adalah meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko yang berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko
secara berkesinambungan dan terus-menerus. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari manajemen resiko. Secara umum nih, dengan diterapkannya manajemen resiko di suatu organisasi, itu terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh organisasi tersebut. Contohnya itu, yang pertama, organisasi memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua itu, mampu memberi arah bagi suatu pengorganisasian dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya itu, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Selanjutnya itu, memungkinkan perorganisasian memperoleh kerugian resiko yang minimum. Yang terakhir itu, dengan adanya konsep manajemen resiko yang dirancang secara detail, maka perorganisasian telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable. Selanjutnya, dari sisi organisasi, sektor publik, manfaat manajemen resiko publik antara lain adalah: dalam hal pelayanan publik, manajemen resiko membantu menaksir dampak resiko untuk dapat memastikan bahwa resiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi resiko. Yang kedua itu, dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen resiko membantu memprioritaskan. Misalnya nih, di area mana instansi sektor publik memiliki resiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area yang beresiko tinggi. Dalam hal peningkatan keandalan dan kecukupan pengendalian intern, manajemen resiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan, dan kesalahan. Dalam hal inovasi, manajemen resiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, serta apa yang diperlukan dilakukan untuk mengelola resiko-resiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Selanjutnya, untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif, diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi, sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi. Dengan mempertimbangkan persepsi instansi dan publik terhadap risiko serta sumber daya yang bersedia pada instansi, manajemen risiko publik membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko, bagaimana menilainya, menangani, dan memonitor serta mengkomunikasikannya. Secara ringkas, penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi memberikan manfaat untuk hal-hal berikut. Manfaat yang pertama, itu mengurangi kejutan atau surprise. Manfaat yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Dan yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Di sini ada contoh kasus perlunya diterapkan manajemen risiko pada organisasi. Di sini ada contoh kasus pada Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Ada kasus belakangan ini yang jadi viral, yaitu gugatan dari seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia, layak untuk kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak main-main. BRA Kosmariam Jatikusumo menggugat PT Garuda Indonesia sebesar 11,25 miliar. Wow, harga yang sangat fantastis. Kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja ini akan semakin memberikan keuangan Garuda yang akan memberatkan keuangan Garuda,
Apabila belakangan kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia itu belum berhasil mencetak laba atau keuntungan. Pada tahun 2017 saja, Garuda menderita kerugian bersih sebesar 213,4 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta dolar Amerika Serikat. Di sini ada resiko operasionalnya, yaitu resiko operasionalnya adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya operasi internal. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Berikut adalah keterangan dari kuasa hukum penggugat. Kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang ngobrol satu sama lain sehingga menumpahkan air panas, katanya. Berdasarkan keterangan tadi, jelas bahwa kejadian resiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia. Apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Apabila sudah diatur, apakah diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah risiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Selanjutnya itu risiko pasar. Akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media, harga saham Garuda Indonesia pada penutupan kemarin, hari Jumat tanggal 13 Maret 2018, hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukanlah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham. Kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang resiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari satu resiko bisa menimbulkan resiko yang lain. Lantas, bagaimana sih cara meminimalisasi resiko itu? Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Setidaknya, beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko operasional. Yang pertama, pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Pastikan juga seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Selanjutnya, lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Lakukan juga pemantauan risiko tersebut secara berkala. Lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya. Lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan perbaikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, hierarki pemilik risiko. Hierarki risiko pada suatu organisasi merujuk pada struktur manajemen pada organisasi yang cakupan dan luasan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang struktural seorang pegawai atau pejabat dalam organisasi. Untuk itu, perumusan pemilik risiko dalam siklus manajemen risiko dilakukan dalam format yang sejalan dengan struktur manajemen organisasi, sejalan dengan jenjang jabatan seorang pegawai atau manajemen organisasi publik atau pemerintah. Hierarki pemilik risiko dikaitkan dengan sasaran risiko digambarkan sebagai berikut. Adapun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari yang pertama, komite manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga, unit pemilik risiko, unit kepatuhan manajemen risiko, dan inspektorat. Yang pertama, komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko di tingkat kementerian terdiri dari menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi organisasi selaku ketua, sekretaris utama selaku wakil ketua, dan para pejabat
Eselon 1 selaku anggota. Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko ini meliputi yang pertama, menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua, menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komite, terdiri dari menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi, inspektorat selaku ketua, dan perwakilan unit setiap unit eselon 1 sebagai anggota. Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komite mencakup menyusun konsep petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga, menyusun konsep kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga, memantau penyusunan profil risiko, manajemen sumber risiko, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko haruslah menemu atau kenali kapabilitas organisasi, persepsi, dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini, para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Dalam situasi semacam inilah, tahapan monitoring dan review berperan memberikan kontribusi. Risiko baru pun muncul, ada yang berubah dan ada juga yang menghilang. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan. Yang terakhir, manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko sejalan dengan aspek lain dari organisasi. Dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi, diperlukan cara yang efektif yang dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang jumlahnya cukup banyak ini, sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini penting karena pada dasarnya penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota manajemen dan karyawan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pengembangan budaya peduli risiko merupakan unsur terpenting dalam menerapkan manajemen risiko. Sekian video dari saya tentang penjelasan risiko dan manajemen risiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif, diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi, sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi. Dengan mempertimbangkan persepsi instansi dan publik terhadap risiko serta sumber daya yang bersedia pada instansi, manajemen risiko publik membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko, bagaimana menilainya, menangani, dan memonitor serta mengkomunikasikannya. Secara ringkas, penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi memberikan manfaat untuk hal-hal berikut. Manfaat yang pertama, itu mengurangi kejutan atau surprise.
Manfaat yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Dan yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Di sini ada contoh kasus perlunya diterapkan manajemen risiko pada organisasi. Di sini ada contoh kasus pada Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Ada kasus belakangan ini yang jadi viral, yaitu gugatan dari seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia, layak untuk kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak main-main. BRA Kosmariam Jatikusumo menggugat PT Garuda Indonesia sebesar 11,25 miliar. Wow, harga yang sangat fantastis. Kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja ini akan semakin memberikan keuangan Garuda yang akan memberatkan keuangan Garuda, Apabila belakangan kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia itu belum berhasil mencetak laba atau keuntungan. Pada tahun 2017 saja, Garuda menderita kerugian bersih sebesar 213,4 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta dolar Amerika Serikat. Di sini ada resiko operasionalnya, yaitu resiko operasionalnya adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya operasi internal. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Berikut adalah keterangan dari kuasa hukum penggugat. Kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang ngobrol satu sama lain sehingga menumpahkan air panas, katanya. Berdasarkan keterangan tadi, jelas bahwa kejadian resiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia. Apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Apabila sudah diatur, apakah diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah resiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Selanjutnya itu resiko pasar. Akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media, harga saham Garuda Indonesia pada penutupan kemarin, hari Jumat tanggal 13 Maret 2018, hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukanlah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham. Kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang resiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari satu resiko bisa menimbulkan resiko yang lain. Lantas, bagaimana sih cara meminimalisasi resiko itu? Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Setidaknya, beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisasi resiko operasional. Yang pertama, pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil resiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Pastikan juga seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Selanjutnya, lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Lakukan juga pemantauan risiko tersebut secara berkala. Lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya.
Lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan perbaikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, hierarki pemilik risiko. Hierarki risiko pada suatu organisasi merujuk pada struktur manajemen pada organisasi yang cakupan dan luasan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang struktural seorang pegawai atau pejabat dalam organisasi. Untuk itu, perumusan pemilik risiko dalam siklus manajemen risiko dilakukan dalam format yang sejalan dengan struktur manajemen organisasi, sejalan dengan jenjang jabatan seorang pegawai atau manajemen organisasi publik atau pemerintah. Hierarki pemilik risiko dikaitkan dengan sasaran risiko digambarkan sebagai berikut. Adapun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari yang pertama, komite manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga, unit pemilik risiko, unit kepatuhan manajemen risiko, dan inspektorat. Yang pertama, komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko di tingkat kementerian terdiri dari menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi organisasi selaku ketua, sekretaris utama selaku wakil ketua, dan para pejabat eselon 1 selaku anggota. Tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko ini meliputi yang pertama, menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua, menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Komite manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretariat komite, terdiri dari menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi, inspektorat selaku ketua, dan perwakilan unit setiap unit eselon 1 sebagai anggota. Tugas dan tanggung jawab sekretariat komite mencakup menyusun konsep petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga, menyusun konsep kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga, memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko unit, memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko unit, dan memantau tindak lanjut hasil review dan atau audit manajemen risiko. Unit pemilik risiko atau UPR. Unit pemilik risiko adalah pemilik peta risiko yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko. Unit pemilik risiko ini terdiri dari unit pemilik risiko di tingkat kementerian, tingkat unit eselon 1, dan tingkat unit eselon 2. Tugas dan tanggung jawab unit pemilik risiko ini meliputi menetapkan profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit, melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level organisasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit. Selanjutnya, unit kepatuhan manajemen risiko dan inspektorat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, unit inspektorat merupakan unsur pengawasan intern organisasi, berada di bawah. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya. Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, serta sasaran organisasi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala, menteri, ketua, pimpinan tertinggi organisasi, serta administratif dikoordinasikan oleh sekretaris utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas organisasi. Pelaksanaan fungsi unit kepatuhan manajemen risiko dilakukan oleh inspektorat. Dalam penerapan manajemen risiko, inspektorat bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi atas penerapan manajemen risiko sebagai aparat pengawasan intern pemerintah organisasi. Tugas dan tanggung jawab inspektorat dalam penerapan manajemen risiko itu ada dua. Yang pertama, audit, review, pemantauan, dan evaluasi penerapan manajemen risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan di Badan Standarisasi Nasional.
Yang kedua itu melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan risiko yang ditetapkan di organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko itu sendiri terdiri dari 11 prinsip. Yang pertama, manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah. Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, tata kelola, efisiensi operasi, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Manajemen risiko itu sendiri merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. Manajemen risiko dapat membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan berbagai alternatif tindakan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima, dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan suatu keputusan. Ia memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana hal tersebut harus ditangani. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Sifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Misalkan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia, seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data lain yang bersedia. Akan tetapi, tetap harus disadari bahwa semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusannya, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi